Halo sahabat Bali Melodi, selamat datang kembali di channel ini. Dan untuk yang baru klik video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini. Channel ini adalah channel di mana kita menyajikan gamelan atau gong yang sudah sulit didapatkan kaset atau CD-nya. Dan di channel Bali Melodi kali ini, kita akan membahas seputar alat musik atau gamelan tradisional yang ada di Bali pada umumnya. Jadi langsung saja, inilah 5 alat musik tradisional atau gamelan di Bali part 2. Yang pertama adalah trompong beruk. Sesuai dengan namanya, trompong beruk tentunya sudah pasti menggunakan batok kelapa atau beruk. Menurut sejarah, gamelan ini tercipta ketika pembangunan sebuah pura pemaksaan di Bangli, Karangasem. Pada saat pembangunan telah selesai dan akan melaksanakan upacara pemelaspasan, mentaglingih dan piodalan, serta dilengkapi dengan pertunjukan tari sakral, ternyata masyarakat belum memiliki instrumen musik atau gamelan untuk mengiringi upacara dan tarian tersebut. Sehingga terciptalah trompong beruk ini. Trompong beruk pada mulanya merupakan alat musik dari paduan kayu likuan sebagai bilahnya dan resonatornya adalah memakai batok kelapa atau dikenal dengan nama beruk. Kemudian pada bilah yang mulanya dari kayu diganti menjadi besi dengan harapan agar suaranya merdu serta menambah beberapa perangkat alat gamelan, sehingga menjadi satu set gamelan trompong beruk. Satu set gamelan tersebut terdiri dari trompong, jublag, reong, petuk, kempul, gong, seruling, dan kendang. Namun seiring dengan berkembangnya waktu dan perkembangan alat musik gamelan, trompong beruk ini kian sulit dijumpai. Yang kedua adalah gamelan selonding atau selonding. Adalah alat musik tradisional Bali yang usianya lebih tua dibandingkan dengan gamelan-gamelan lainnya, yang kini populer dalam kesenian maupun yang digunakan dalam upacara adat dan agama. Gamelan ini merupakan gamelan sakral yang digunakan untuk melengkapi upacara keagamaan di Bali. Menurut sejarahnya, kata selonding berasal dari kata salon dan ning, yang berarti tempat suci. Karena dilihat dari fungsinya adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan atau disucikan. Mengenai sejarah munculnya gamelan selonding belum bisa dipastikan. Namun ada sebuah mitologi yang menyebutkan bahwa pada zaman dahulu orang-orang Tenganan Pegeringsingan mendengar suara gemuruh dari angkasa dan datang suara secara bergelombang. Pada gelombang pertama, suara itu turun di Bungayu atau sebelah timur Laut Tenganan. Dan gelombang kedua turun di Tenganan Pegeringsingan. Nah, gamelan selonding terbuat dari bilah-bilah besi yang diletakkan dengan pengunci secukupnya. Di atas badan gamelan tanpa bilah resonan atau bambu resonan. Suara yang ditimbulkan dari alat musik ini sangat khas dan klasik, yakni gamelan berlaras pelog, saptenade atau 7 nada. Selonding biasanya disuarakan untuk mengiringi pelaksanaan upacara-upacara sakral dengan jenis gending yang berbeda. Persebaran gamelan selonding di Kabupaten Karangasem dapat ditemui di beberapa desa tua seperti Desa Bubung, Prasi, Seraya, Tenganan, Desa Pegeringsingan, Timbrah, Asak, Desa Bungaya, Ngis, Bebandem, Besakih, dan Selat. Dalam konteksnya, dengan desa adat tersebut, gamelan selonding ini digunakan untuk mengiringi prosesi upacara besar seperti Usabe Dangsil, upacara Usabe Sumbu, Usabe Seri, dan upacara Usabe Manggung, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gerantang. Gerantang adalah instrumen musik dari bambu. Bambu yang dipakai adalah jenis tieng tamblang, yaitu bambu berukuran tipis dan sedang. Bambu ini biasanya ada di Bali Utara dan Buleleng. Panjang gerantang berukuran 45 cm sampai 95 cm dari nada tertinggi dan terendah. Nah, bedanya dengan rindik adalah jenis bambu yang digunakan pada rindik relatif lebih tebal
dan pasangannya agak miring. Berbeda dengan gerandang yang pemasangannya cenderung datar. Yang keempat adalah rindik. Rindik adalah alat musik yang terbuat dari bambu yang bernada selendro. Bambu yang dipakai memiliki ukuran besar dan tebal, seperti jenis bambu tiang pedong. Rindik menghasilkan nada tinggi dan rendah sesuai tebal tipisnya bambu. Bambu dari pangkal batang ke ujung akan menipis, sehingga nada-nada tinggi yang dipakai bambu bagian pangkal dan nada rendah di bagian ujung. Alat musik ini biasanya dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini biasa dimainkan oleh 2-5 orang pemain, di mana 2 orang menabuh rindik dan sisanya untuk seruling dan gong pulu. Menurut sejarah, alat musik rindik berawal ketika pihak Wengker, sekarang Ponorogo, melakukan pemberontakan kepada Majapahit. Banyak angklung reog yang merupakan senjata kerajaan Majapahit juga berfungsi sebagai alat musik ditinggal di kerajaan. Sehingga saat serbuan dari Demak, angklung-angklung dan gamelan dibawa ke Bali sehingga mengalami pergeseran dan kerusakan. Setiba di Bali, orang Majapahit mengalami kesulitan saat merangkai gamelan termasuk angklung. Meski angklung di Bali tidak dibentuk sedemikian rupa, tetapi tetap menghasilkan suara dengan cara dipukul layaknya gamelan yang terbuat dari logam. Menurut sejarah, alat musik rindik berawal ketika pihak Wengker, sekarang Ponorogo, melakukan pemberontakan kepada Majapahit. Banyak angklung reog yang merupakan senjata kerajaan Majapahit juga berfungsi sebagai alat musik ditinggal di kerajaan. Sehingga saat serbuan dari Demak, angklung-angklung dan gamelan dibawa ke Bali sehingga mengalami pergeseran dan kerusakan. Setiba di Bali, orang Majapahit mengalami kesulitan saat merangkai gamelan termasuk angklung. Meski angklung di Bali tidak dibentuk sedemikian rupa, tetapi tetap menghasilkan suara dengan cara dipukul layaknya gamelan yang terbuat dari logam. Angklung ini berubah nama menjadi rindik, yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti ditata dengan rapi dengan celah yang sedikit. Pada awalnya, rindik hanya dibuat sebagai alat untuk menghibur para petani. Rindik juga biasa digunakan sebagai musik pengiring hiburan rakyat, joget bumbung. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, kini rindik sudah lebih fleksibel dalam pemakaiannya. Beberapa di antaranya adalah sebagai pelengkap untuk upacara pernikahan atau resepsi, serta dapat pula untuk menyambut tamu. Dan bahkan, musik rindik telah digunakan menjadi soundtrack pada anime Akira, Akame ga Kill, dan Queen's Blade. Yang kelima adalah suling atau seruling. Suling atau seruling adalah alat musik tiup yang terbuat oleh bambu yang diberi beberapa lubang kecil untuk nada dari alat musik ini. Di Bali, daerah Beleleng adalah daerah yang sangat terkenal sebagai penghasil bambu untuk suling atau seruling ini. Pada dasarnya, suling di Bali dibagi menjadi 3 ukuran, yaitu kecil, sedang, dan besar. Alat musik ini berperan sebagai melodi pemanis dalam sebuah gamelan. Dalam sejarahnya, suling atau seruling sudah ada sejak 40.000 tahun lalu. Pada masa itu, manusia purba menggunakan tulang hewan sebagai alat musik seruling ini. Jadi, sahabat Bali Melody, itulah 5 alat musik tradisional yang umum digunakan di Bali. Semoga video ini memberi manfaat bagi sahabat Bali Melody semua. Terima kasih atas dukungan kalian pada channel ini. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya.